hakikat jalan yang lurus yang Allah jelaskan di dalam Al-Fatihah tadi, dan mengajarkan kita untuk terus memintanya. Ihdinas sirata al-mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata para ulama, memohon petunjuk, ya, memohon petunjuk kepada jalan yang lurus ini terbagi dua. Yang pertama, memohon petunjuk untuk diletakkan di atas jalan yang lurus. Maksudnya diarahkan ke jalan yang lurus, masukkan ke jalan yang lurus. Ini permohonan yang pertama, yaitu memohon kepada Allah agar kita yang awalnya berada di luar jalan yang lurus kemudian diletakkan di jalan yang lurus. Ini yang pertama. Yang kedua, permohonan dan permintaan terhadap jalan yang lurus ini adalah memohon untuk tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Makanya inilah rahasia kenapa tidak kurang dari 17 kali Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk membacanya sehari semalam. Tujuannya ini, agar kita tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan setelah seseorang masuk di atas jalan yang lurus, dia akan selalu berada di atas jalan yang lurus. Tidak ada jaminan. Makanya kita terus memintanya. Berulang-ulang terus meminta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan bukan hanya sekedar itu. Nabi SAW seringkali berdoa agar Allah SWT meletakkan dia di atas jalan yang lurus dengan doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang memutarbalikkan kalbu, tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah kalbu saya di atas agamamu. Apalagi Nabi SAW menyampaikan kabar yang menakutkan orang-orang beriman di akhir zaman. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal. Kita diperintah oleh Nabi untuk bersegera memperbanyak ketaatan. Ini diantara cara untuk selamat dari kesesatan, banyak beribadah. Kalau kita kurang beribadah, sangat rentan untuk terseret oleh gelombang-gelombang fitnah. Maka salah satu faktor untuk menyelamatkan kita dari fitnah, banyak beribadah. Apalagi di suasana fitnah, di zaman fitnah. Di zaman kita sulit untuk mengenal, mengetahui mana yang membawa kebenaran dan mana yang membawa kesesatan. Maka yang harus kita semarakkan atau yang kita marakkan adalah memperbanyak ibadah. Apalagi melazimi masjid. Tetap berada di rumah. Di zaman fitnah ketika berkecamuk, ya, pergolakan-pergolakan, maka Nabi SAW mengarahkan untuk tidak bergabung dengan kelompok manapun saja. Dan kita selamatkan tangan, selamatkan lisan dari mencelakai siapapun juga. Maka ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus adalah jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 17 kali sehari semalam, dan para ulama memberikan dua sifat jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada dua sifatnya. Yang pertama ilmu dan yang kedua amal. Itulah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, menggabungkan antara ilmu dan amal. Bila mana terpisah, maka konsekuensi yang ada adalah dimurkai atau sesat. Bila mana terpisah antara ilmu dan amal, maka tidak lepas dari dua kemungkinan tadi. Dimurkai oleh Allah atau sesat. Bila mana ada orang yang hanya mengedepankan ilmu saja, bangga dengan ilmunya, luas pengetahuan dalam ilmu agama,
hafalan yang luar biasa tetapi tidak tampak dalam amalan, dalam pemikiran, dalam keyakinan, dalam ibadah dan ketaatan, maka orang ini dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala murka. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan Allah, kemarahan Allah ketika engkau hanya pandai berbicara tetapi tidak berbuat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian hanya bisa menyuruh orang untuk berbuat baik sementara kalian lupakan diri kalian dan kalian terus membaca ayat-ayat Allah? Apakah kalian tidak berakal? Celaan yang luar biasa dari Allah terhadap orang-orang yang hanya mengedepankan ilmu saja. Kemudian bila terpisah antara ilmu dan amal, kemungkinan yang kedua adalah sesat. Ada orang yang bersemangat beribadah tetapi tanpa ilmu. Dan lebih menonjolkan mengikuti kebiasaan. Mengikuti tata cara orang yang sudah banyak melakukan. Meskipun diletakkan di hadapannya tuntunan Allah dan Rasulnya, dia tidak menerima. Ini akan mengarahkan kepada kesesatan. Karena itu tadi, yang dinilai oleh Allah adalah ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Allah tidak menilai banyaknya amal ketaatan, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah benarnya ketaatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, ini berkenaan dengan tepatnya tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus, madawama alaihi wa in qalla, yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pada banyaknya, bukan pada kuantitasnya, tetapi pada kualitasnya. Kualitasnya tadi adalah ikhlas dan mutaba'ah.